kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Ada apa itu? Apa? Ada apa itu? Boleh Pasti mau pegang kepo, nggak sih? Pasti mau kepo. Boleh pegang nggak sih? Pegang yang mana? Pegang yang ini. Tunggu dulu. Kamu Kenapa? penasaran dengan ini? Iya. Kamu Kayak lonceng kuno gitu ya? kaya ya? Kaya. Ini kaya apa memang lonceng kuno? Nggak tahu, emang asli? Loh, gimana sih? Loh. Jadi kalau mau tahu yang asli kita harus tahu sumbernya. Iya dong, penasaran aku. Penasaran? Penasaran, kita sapa dulu. Ayo pemirsa, kita ketemu lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Happy. Jadi kalau penasaran seperti ini, kalau nggak ketemu dengan narasumbernya kan? Iya, iya. Saya Kita juga mau kepoin. pegang tapi takut. Sama. Boleh nggak ya megang nanti? Boleh. Boleh, yakin. Permisi dulu ya, Iya, tanya permisi dulu. Kira-kira barang ini siapa yang punya ya? Iya. Udah deh, kita panggil saja, Iya. yaitu Bapak Thomas Hartono. Hartono apa Hartanto? Raharto. Oh, Raharto. Kita panggil lagi. Baik, kita sambut inilah Bapak Thomas Raharto. Silakan masuk Bapak. Yeay, selamat datang. Acara ngopi. Selamat sore. Halo. Ya, silakan. sore, Mbak. Nah, Iya. nah. Monggo, Pak. silakan Silakan duduk. Boleh. Ya. Jadi kalau penasaran, Wah. ini barangnya siapa? Ya udah. Milik beliau. Ya. Iya. Waduh. Gak usah penasaran. Sekarang kamu boleh tanya ya. Kamu boleh tanya barang ini apa, tapi Iya. kita kenalan dulu ya, Iya, Pak. ya. kenalan dulu. Kayak ada istilah itu kalau nggak kenal maka Tak sayang. Nanti kayak saya tadi salah-salah ya salah-salah kan? apa? Kenalan dulu. Kalau nggak kenal, kamu nggak boleh minta ini. Siapa tahu dikasih ya kan? Iya. Dan yang kita tahu Bapak Thomas ini adalah seorang Kolektor. Bener nggak sih, Pak? Ya. Oke, kita kenalan dulu, Pak ya. Kolektor, Nggih, ya. nggih, Pak. Boleh diceritakan sedikit tentang Pak Thomas ini siapa sih? Ya. Oh ya. Ya. Nama saya pertama dan berlaku sampai hari ini Thomas Raharto. Ya. Oh, ya. Tadi dibilang Raharto. Hartono namanya. Maaf ya Pak ya. Pakai jenang abang nanti. Udah ada piringnya. Iya. Nggih, Bapak Thomas Raharto, Ya. Pak ya. Ini ada hubungannya apa sih, Pak, dengan barang-barang yang ada di depan ini? Iya. Ini kan contoh dari koleksi yang saya miliki. Koleksi itu saya tata di dalam rumah saya. Ya. Nah, ini sebagian saya bawa ke sini untuk bisa ditampilkan, mempermudah saya menjelaskan tentang koleksi-koleksi tersebut. Ya, ya. Saya kelanjutannya tadi sebagai seorang yang dilahirkan tidak di Banyuwangi, Oh, tetapi di Sukorno, Hah? Kencong, Jember. Ya. Ternyata dari kabupaten sebelah ya. iya iya deket kok. Ternyata dari kabupaten sebelah dan masih sampai hari ini masih menjadi warga Banyuwangi, Pak ya. Ya, ya. Bangga jadi warga Banyuwangi, Pak. Ya, tidak terlalu banyak. Saya termasuk awal dari saudara-saudara saya yang tinggal di Banyuwangi. Ya. Gitu. Nah, saat itu bukan langsung dari Jember ke Banyuwangi, tetapi dari Jakarta pindah ke Banyuwangi. Oh, jadi dari Jember, Ya, Jakarta, Jakarta ke terus Banyuwangi. Banyuwangi ya, ya. 3 tempat ya. Iya. 3 tempat. Tapi benar ya, Bapak Thomas ini sebagai kolektor, Pak ya? Ya, betul. Hmm. Ya, Ini- saya Hah? sebagai kolektor artefak. Wih, keren Artefak banget. ini barang-barang tinggalan masa lalu yang tersimpan di dalam tanah, diketemukan dengan tidak sengaja, dan saya bisa mendapatkannya barang-barang tersebut sebagai suatu hobi. Hobi loh ya. Hobi. Keren Ya. loh hobinya. Jadi Ya. hobinya itu bukan yang kayak yang lain ya. Hobinya itu kemana? Hobinya jalan-jalan, hobinya Ya. healing, hobinya Iya. shopping, ini bukan. Tapi ini boleh disentuh nggak sih, Pak?
Ya boleh saja tapi harus hati-hati. Oh iya, harus hati-hati. Untung tadi ya, takutnya jatuh kan bahaya. Jadi kalau nggak ngerti mungkin barang seperti ini dianggap apa sih kan gitu Ya. Pak ya. Sebab kalau misalnya salah satu ini dibersihkan, lalu jadi ragu-ragu, apa betul ini Oh, artefak tinggalan yang lama? Koyoknya sudah baru ini. Takutnya dikira duplikat ya Pak ya. Ya pantas. Makanya jadi kelihatan walaupun barang ini kelihatannya kusam, tapi nilainya ternyata sangat luar biasa. Berharga ya, Pak, ya. banget. Ya, Nilainya sangat luar biasa. pertama begini, nilai itu nilai maknanya dulu. Kalau bagi saya itu bernilai makna sejarah. Ya. Jadi mempunyai nilai kesejarahan. Baru kemudian nilai-nilai yang lain. Bagi saya nilai kesejarahan. Itu yang utama ya Pak? Ya, itu yang utamanya. Iya, ternyata ada sejarahnya yang diusung Iya. di sini ya. Ya. Namanya juga barang bersejarah. Oh, kalau boleh nanya nih Pak, Ya. gimana Bapak pertama kali tertarik menggeluti dunia menjadi sebagai seorang kolektor barang bersejarah? Ya. Boleh cerita Pak? Ya, sebetulnya mulainya itu sudah sejak lama, tetapi tidak mampu membeli. Iya. Nah, ketika tahun 71 sudah memiliki posisi yang tetap, ada uang saku. Lalu dari situlah tahun 71 mulai mengumpulkan artefak-artefak tersebut. Nyicil ya Pak ya, sedikit-sedikit. Sekarang jadi banyak loh katanya tadi. Ya, ya. 71 ya? 17 dia Pak. 17. Kalau umur bukan 71 saya, umur 79. Wow. 79 ya? Tahun 71 saya mulai mengkoleksi. Nah, itu dia. Tapi pertama kali benar-benar suka tuh usia berapa sih Pak? Saya masih sekitar 25, 24. Di usia sangat 24. muda ya, sudah Ya. menyukai barang-barang Ya. yang kuno. 22 tahun ya. Ya. Kalau dari jenis barang-barang ini Pak ya, kan tadi itu si Luna Pak. Melihat Ya. yang di sana itu katanya, Iya. ini lonceng apa sih? Ya. Emang itu lonceng? Bener nggak sih itu lonceng? Jangan bilang lonceng penjual es krim. Bukan dong, masa barang Ya. kayak gitu Ya. punya penjual es krim? Jadi bisa disebutkan Mbak, ini barang apa saja sih yang ada di sini ini? Belum Ya. yang di rumah ini ya? Jadi Maksium namanya. misalnya ini yang pertama ini, Hmm. ini istilahnya genta. 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 Oh, saya mikirnya genta itu yang gede. Ya, genta untuk keperluan sebuah upacara nanti agama Hindu. Ya. Oh itu. Ya. Nanti pada kesempatan berikutnya akan ada relasi kami yang akan jelaskan. Oh gitu ya. Ya, Boleh dibunyikan itu Pak? bisa Pak. Nah, Wih, ternyata masih bunyinya Sangat masih cantik penting ya. sekali. Iya. Nyaring. Ya. Iya, masih seperti barang baru Ya, suaranya ya. Iya. itu barang baru ya. Asli, Iya, fix asli nih. Terus kalau yang di sebelahnya Pak, itu kalau zaman Nah. sekarang biasanya buat penggorengan telur itu. Ini Saya kira cermin tadi. bukan bukan. bukan dibeginikan, tetapi seperti ini. Heeh. Penggunaannya ini dulu untuk cermin. Lah, Oh, ternyata bener. Sebelum ada bisa sebelum aja. ada Semua. kaca cermin yang Iya. sekarang ini. Perempuan banget kamu ya. Iya. Cermin. Yang di sebelahnya yang mirip perahu itu apa Pak yang di depan itu? Nah, ini seperti perahu ya. Iya. Ini adalah lampu kambang, tapi ini cacat ya, tidak ada yang lain. Heeh. Kita sudah bisa mengidentifikasi karena seringnya terdapat barang sejenis ini. Ya, ya ini istilahnya lampu kambang. Oh, Lampu kambang. Ini tempatnya rantai, nanti digantung di atas. Yang pakai minyak itu bukan? Pakai minyak, Iya. lalu ini ada sumbunya. Sumbu, Ya, iya. ya. Jadi begitu ini. Ini jadi penasaran kita sedikit banyak sudah mulai hilang ya. Iya. Kalau yang ini Pak, yang apa? Kayak jibor ini Pak. Nah, ini. Oh, mana kayak cibur? Ini nih, ini. Ya, Ini. Kayak gayung ya. Kayak gayung. Ini juga terkait dengan kepentingan upacara agama Hindu untuk mengambil air suci. Ya, ya. Iya, iya. Yang memegang ini petugas khusus Oh, Brahmana, biasanya dari status Brahmana yang melaksanakan upacara Upacara tersebut ini. ya. Berarti dalam upacara-upacara tertentu Pak ya. Iya, upacara-upacara tertentu ya. Kalau yang dua itu Pak, Yang mirip ini? arca ini ya. Ya, ini patung figur seorang wanita yang hiasannya pakai aksesori yang lengkap ya, rambutnya, mahkota dengan
apa ini buah dada yang besar. Ini ada maksudnya. Dulu wanita-wanita Blambangan itu sebagai pengasuh sebagai ibu-ibu yang bisa memberikan kehidupan kepada bayi ya. Tapi lalu sebagai simbol kesuburan ya. Sebagai simbol kesuburan. Ternyata itu ada maknanya ya. Sekarang saya jadi tahu kenapa ada patung-patung yang mirip seperti itu ya. Iya. Nah, Baru yang sekarang ini terjawab. yang ini juga wanita, tetapi sudah lebih kelihatannya modern ya. Ini dari Macan Putih, situs Macan Putih. Kalau yang ini dari situs Tembok Rejo ini, di dekat sini. Ya. Berarti masih dari Banyuwangi saja nih. Dari Banyuwangi semua. Yang kita tampilkan ini artefak dari Banyuwangi. Nah, saya mulai kering jadi saya. Oh iya. Kalau itu bukan artefak ya Pak ya? Bukan dong. Tapi kalau dari secara keseluruhan Pak ya, kita kan tahu Pak Thomas ini kan juga punya rumah, kalau menurut saya sih museum ya, namanya itu museum. Ya. Itu sejarah museum atau Ya. museum ini seperti apa Pak? Omah sium. Omah Bukan sium. rumut tapi omah sium. Omah sium. Masium. Ya, dasar pokoknya itu kan rumah untuk kehidupan rumah tangga. Iya. Ya. Tetapi digunakan untuk menyimpan barang-barang kuno, artefak. Lalu saya ingat bahwa itu mesti museum. Saya ngambil istilah siumnya. Sium. Omah Sium. sium. Jadi Gabungan. rumah yang dimanfaatkan untuk menata barang-barang yang layak sepertinya museum. Tadi itu milik pribadi ya Pak ya? Ya, pribadi Mas, Ya, pribadi. ini. Saya juga penasaran jadinya pengen ke sana juga. Kalau Iya. gitu ada berapa banyak sih Pak? Ya, lumayan banyak ya Mas. Ya, lumayan banyak Mas dari tahun 71 Sampai sekarang ya? sampai sekarang. Jadi 71 saya belum lahir. Iya, apalagi saya ya kan. Ya. Tapi kalau dari jenis-jenisnya Pak ya, selain tadi ada genta, ada cermin, kemudian apa? Lampu kambang, lampu kambang ya. Lampu kambang, itu ada juga patung, kemudian apa? Gayung, Ya. ada lagi piring. Nah, yang kecil itu, Ya. coba ini Yang Luna tahu nggak sih yang hijau-hijau. kecil itu? Ini? Iya. Oh, ini. Ini uang gobok, Mas. Uang gobok Luna tahu asalnya selama ini dari internet, nggak pernah lihat secara langsung. Oh ya, ini secara Iya. langsung seperti ini. Boleh Boleh, pegang, boleh pegang. dong. Iya. Waduh. Ya. Ini kalau Luna masukkan sini gimana Iya. ini? Jangan dong. Mahal ini. Bukan gitu. Jadi sekarang misalnya saya pinjam ini ya, Ya. nanti saya bawa pulang. Jadi besok ke sana ada alasannya Pak, kenapa Ya. baliin ini? Oh, Gitu. modus ya. Bisa aja. Tapi, iya iya. Ini usianya udah tahu ini Pak, berapa tahun ini? Macam-macam melihat di situ ada bisa kita lihat keterangannya. Tapi uang gobok ini berkisar mulai saya punya koleksi yang dari dinasti Tang, ya. Kemudian dinasti-dinasti berikutnya dari Yuan, dari dinasti Ming, dari dinasti Qing. Jadi itu abad ke-8 sampai dengan abad ke-16. Ya. Ini kalau kita udah mulai ngomong abad-abad, kayaknya kita harus kembali ke masa lalu ya. Ya. Iya. Tapi ditahan dulu, nanti kita akan tanya lagi tentang Ya. hal itu. Tentunya selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol, Happy. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Oke, kita masih berada di program Ngopi Ngobrol Ngobrol Happy. Happy. Si Bapak udah hafal loh. Lagi gimana Keren-keren. Pak? Ya, ya. Happy kita gimana? Ya. Happy gitu Pak, coba Pak. Ya. Ngobrol Happy. happy. Ngobrol happy. Udah hafal loh dia. Happy ya. Keren-keren. Tadi Pak Thomas menyampaikan tentang riwayat tahun berapa tadi Pak?
Ya, saya lahirnya tanggal 7 Maret tahun 1944. Sebentar. Berarti sebelum Indonesia merdeka itu Pak? 40. Ya, sebelum Indonesia merdeka, setelah Jepang masuk. Ya. Berarti merasakan zaman penjajahan. Ya, zaman penjajahan Jepang, pendudukan Jepang ya. Zaman pendudukan Jepang ya. Ternyata ya. Itu prosesnya dari Jember ke Jakarta sampai ke Banyuwangi kemudian menjadi kolektor itu Ya. bagaimana? Wih, panjang banget Mas. Jadi dari itu kan saya terus sekolah SD-nya di Sukorno, tapi berhenti setengahnya, kelas 3, kelas 4 pindah di suatu desa yang lain. Di sebuah desa Yosowilangun, Mas Lumajang itu. Oh itu. Mas Tapi Lumajang. dulu setahu saya bukan SD namanya Pak ya? SR, SR ya? Sekolah Rakyat, betul ya. Oh, Sekolah Rakyat dulu 6 tahun sekolah rakyat ya. Ya, dari situ terus SMP-nya di Lawang, SMA-nya di Jember. Ya, Bolak-balik ya? bolak-balik Iya. ya. Ternyata kemana-mana ya Pak Ya. Thomas ini ya? Ya, Biasanya sudah. orang yang meloncat-loncat gitu tinggalnya banyak pengalaman. Loh, iya, jadi contohnya beliau Wawasannya ini. luas, iya. Ya, Terus kemudian kok bisa ke Jakarta itu gimana ceritanya itu? ya pada waktu setelah sekolah di Jember, Heeh. lalu ada kesempatan melanjutkan sekolah ke Jogja dulu. Ya. Jogja dulu. Ke Jogja dulu. Ke Jogja saya sekolah di Sanata Dharma Extension untuk Rural Development selama 1 tahun. Mendapat diploma 1 ya. D1 ya? D1 D1. ya. Itu tahun Setelah berapa, itu Pak? baru ke Jakarta tahun 67. 67. Ya. Saya belum lahir juga. Ya. Setelah itu baru ke Jakarta 1 tahun. Nah, tahun 68 pindah ke Banyuwangi. Di sini kayaknya mulai Ya. berhubungan dengan yang seperti ini. Ya, Iya. belum. Oh, belum? Itu tahun 68, mulainya tahun 71. 68 uangnya masih pas-pasan. Jadi zaman dulu juga sama ada uang pas-pasan ya Pak ya? Iya, ya, kan untuk ini saja pas-pasan. 71 sudah mulai uang saku, mulai punya uang saku, baru bisa mengkoleksi ya. Itu ya. Ya. Terus ini untuk koleksi ya, kita kan juga ingin tahu ya bagaimana cara mendapatkannya atau proses melihat barang di sana bagus, ini bagus tapi nggak punya duit. Ya, ya. Memang itu bertahap Mas ya. Jadi karena ini terpaksa agak sedikit buka rahasia Rahasia. ya, Iya, karena aduh. terkait dengan potensi keliling-kelilingnya itu. Iya, iya. Saya kebetulan jabat di DPR. Oh, Sudah di DPR tahun ternyata. 71. Wah, Lalu Enam bisa biasa loh ya, ternyata mau udah punya kesempatan keliling-keliling. Nah, saat itulah mulai menyentuh barang yang aneh. Ya, seperti begini kan ketemu di suatu daerah kan, ini apa ini? Ya. Iya. Kok bagus? Saya sudah punya dasar mengkoleksi barang-barang tua yang lain, tetapi bukan artefak seperti lukisan, Oh ya. buku-buku itu ya. Tapi ini aneh. Nah, lalu mulai satu saya kumpulkan. Ya. Beli dari, kalau saya telusur dari sebuah penemuan, ya, penemuan lepas namanya. Bukan dari rencana saya menggali, tetapi ada orang nawarin. Loh, apa ki Mas? Ini dari mana ini? Dari sana itu. Jadi dari situ mulai tertarik gitu ya. Ternyata seperti itu. Ada yang beli, ada yang menemukan langsung ya. Ya. Iya. Nah, ini terus menerus karena apa? Barang itu saya pelajari akhirnya ketemu. Wah, pengen lagi mencari Lagi. terus Ya, ya. jadi hobi ya, Nggak Pak, ya? bisa diputus. Hobi ya. Terus makin senang, terus mengejar lagi begitu ya. Berarti itu uang yang dikeluarkan makin banyak ya Pak ya? Ya sedikit-sedikit kalau dikumpulkan banyak juga ya. Ya kan makin banyak ya. Makin Ya. duit lagi, Ya. duit lagi, duit lagi Ya kan sedikit-sedikit. gitu. Kadang-kadang belinya murah kok Mas ya. Iya? Ya. Murah dalam arti terjangkau bisa beli. Oh, iya, pas iya. di kantong ya. Ya pas. Tapi kalau kita ngomong murah itu sebenarnya apa? Relatif ya. Relatif. Kalau orang kaya beli rumah 150 juta murah punya duit. Kalau yang nggak punya duit, Ya. jangan 150, 1000 aja mahal gitu kan. Iya. Ya,
Jadi itu riwayatnya dapat dan itu terus-menerus berjalan sampai hari ini. Nggak bisa bosan sama barang kuno ini, sama artefak ini nggak bisa bosan. Ya. Iya. Kalau di Museum Pak Thomas sendiri ya, Iya. banyak ya Lun. Iya. Itu ada nggak yang ketika datang itu maksudnya iseng atau jahil dibawa pulang gitu? Iya. Di barang itu maksudnya dari Punya jenengan di Iya. dalam rumah misalnya ada yang kunjung kan, ada yang Ada kecil-kecil yang kan? Iya, 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 Ada yang iya. jauh tiba-tiba diambil bawa pulang gitu ada nggak? oh itu saya masukkan kotak, Mas. Oh, Saya masukkan aman kotak, ya? saya masukkan lemari jadi aman. Lemarinya kunci. Iya dong, harus. Bahaya soalnya kalau Iya. diambil. ternyata ada antisipasi Iya. itu karena nilai sejarahnya yang mahal. Iya. Nah, Pak, dari koleksi Bapak ada nggak sih cerita unik dari salah satu penemuan Bapak atau yang dibeli tadi dari koleksi? Pada dasarnya masing-masing koleksi ini mempunyai keunikan Iya, betul. sendiri-sendiri. Ya. Mempunyai keunikan sendiri-sendiri, punya cerita sendiri-sendiri. Jadi kita ya terus mengejar ini sebetulnya barang apa ini? Iya. Ya, barang apa? Kok jumlahnya sebegini banyak terdapat di Banyuwangi? Iya. Itu terus saja mengejar. Nah, ditambah kemudian sebagai pendatang tinggal di Banyuwangi, makan minum di Banyuwangi, ya pengen tahu sebetulnya Banyuwangi dan juga terkenal Blambangan itu seperti apa. Ya. Nah, dengan adanya artefak-artefak itu lebih memunculkan pertanyaan, loh kok ada seperti ini dan jumlahnya cukup banyak. Ini ada apa sebetulnya kan itu. Jadi penasaran. Penasaran dan Itu. terus itu Iya, cari buku, tanya temen, ya iya. macam-macam cara kita untuk mencari apa hal tersebut. Ya. Betul. Tapi dari barang ini kan pasti tahu Pak ya, ini asli, ini enggak. Oh, Saya iya. aja lihat yang itu Pak ya, yang ini Pak. Ya, Saya tadi kan mikir, jenengan itu loh enggak, barangnya kan Ya. enggak sempurna Pak ya. itu luar biasa jenengan itu. Karena apa? Begini yang meniru juga ada, Mas. Oh. Jadi kalau tidak teliti, tidak paham, betul. bisa istilahnya ketembak. Kalau sudah ketembak berarti kita keliru membeli barang itu. Duh, saya juga termasuk Pernah. ketembak. Waduh. Iya, jadi keliru membeli. Makanya itu yang tidak keliru adalah ketika dapat informasi ada penemuan, kita datang ke lokasi. Lalu datang ke lokasi, kita saksikan di mana itu. Ada tetangganya apa betul? Betul, Pak. Itu baru menjadi kuat bahwa ini asli temuan dari situs yang ada di Blambangan, di Banyuwangi. Ya. Itu tetangga barangnya atau tetangga rumah Pak? Ya tetangga yang berdekatan dengan tempat penemuan itu. Oh jadi tempat penemuannya ya, Ya. teman tetangga ya. Nah, ini loh, sebenarnya Ya. tadi ada yang bikin saya penasaran juga loh. Apa, Lun. apa? Apa coba? Apa, Coba yang mana? tebak. Bukannya ada di sini. Jadi kan setahu kita, Pak Thomas adalah seorang kolektor. Tapi tahu nggak yang dibawa Thomas ketika masuk tadi apa? Itu. Saya juga mau tanya tentang itu. Oh ya, ya, Ini ya, apa? ya. Itu apa boleh. itu Pak? Itu Oh, apa itu? ini? Iya. Nah, ini buku Blambangan kuno Oh, abad 13 Coba, lihat ke sana, Pak. 14. Lihat ke sana, Pak. Coba. Nggak Blambangan jauh-jauh dari kuno. sejarah ya. Abad 13 14. Nah, ini asal usulnya juga dari Sebentar lagi, boleh pegang Pak? ya boleh. Kita lihat dulu. Saya minum ya. Iya, boleh. Jangan buka saya. Jangan buka saya. Ya. Nah, Ya. sebentar ya. Nah. Makanya tadi saya cuma dari kejauhan Ya. melihat angka Romawi ya. Ya, Itu 13. apa sih? Dari tadi kok nggak disampaikan? Ya, ya, Ada ya, catatan, ya. ada gambarnya Ya. juga gambar artefak juga kayaknya. Ya, ini ya, ya. Jadi Blambangan kuno abad 13 sampai 14. 14. Ini hubungannya dengan Pak Thomas apa? Oh ya, jadi begini. Karena penasaran apa itu Blambangan atau Banyuwangi, mempelajari tulisan-tulisan yang ada tentang Blambangan Banyuwangi itu batasnya sampai abad ke-15. 13, Ya. 14, 15. Nah, tapi saya berpendapat, loh, barang-barang yang apa itu merupakan tinggalan leluhur kita ini
ada yang umurnya lebih dari abad ke-15. Jadi saya merasa kalau begitu ada sesuatu yang masih belum terungkap gitu, terus kejer. Nah, akhirnya dari artefak-artefak ini setelah dipelajari, lalu tambahan literatur dari dalam, literatur dari dalam itu ya data-data yang ada di sini, seperti buku Negara Kertagama, Pararaton, isi dari beberapa prasasti zaman Majapahit awal. Dari situ kita dapat informasi bahwa ternyata saya mendapatkan bahwa Blambangan itu tidak hanya sampai abad ke-15 tapi sebelumnya sudah ada gitu. Sebelumnya sudah ada itu lalu saya tulis ini gitu. Tapi tulisannya memang Balambangan, Pak ya? Kenapa? Balambangan ini benar. Balambangan bukan Blambangan. Yang benar Balambangan. Karena di buku bagian 5 ini saya berpendapat dari apa itu sejarahnya bahwa budaya Jawa kuno itu kuat sekali tentang penyeberangan. Ya, penyeberangan itu istilahnya zaman Majapahit dulu disebut tambangan. Tambangan, penyeberangan sungai. Iya. Nah, ini sampai Kerajaan Majapahit mengeluarkan prasasti tahun 1358 namanya Canggu, prasasti Canggu. Boleh pinjam sebentar, Pak? Ya, ya. Nah, itu mengatur mengenai penyeberangan. Bali Tambangan, saya mengira bahwa Balambangan ini asalnya dari Bali Tambangan. Itu semuanya Dari Belambangan itu menuju ke Bali lalu disebut Bali Tambangan. Bali Tambangan. Bali Nambangan. Balambangan. Proses iya. linguistiknya memakan waktu yang panjang Iya. sekali dan rumit Iya. sehingga menjadi Belambangan, Belambangan menjadi sekarang ya. Belambangan. Zaman Londo jadi Balambuan. Jadi itu Berubah-ubah ya. ya, itu ada di bagian 5 buku Ada di ini, sini. ada di bagian 5. Tapi untuk proses semua ini Pak Anggi, Ya. Pak Thomas sendiri apakah ada teman? Saya untuk nyusun ini sendiri. Sendiri. Tapi di balik itu ada orang-orang lain Pak ya? Oh ya, Penelitian. ya, ya. Tahan dulu ya. Kita kata Ya, ngomong tentang orang lain, Ya, ya. kayaknya nggak seru kalau Pak Thomas itu sendiri. Iya dong. Ya. Tahu kan? Tahu. Tahu apa? Sudah di-spill tadi orang-orangnya. Bukan gitu. Kenapa? Kalau pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol happy. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Anda masih bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Happy. Happy banget ya. Iya, happy banget. Iya. Tadi kan cuma di-spill sedikit ya. Ternyata Pak Thomas nggak sendiri. Ya. Iya. Ada berapa banyak yang dibawa hari ini? Pak? Ada 3. Waduh, rame loh di sini. Iya, udah kita panggil aja dulu ya. Boleh. Yang pertama kita panggil kalau beliau ini seorang budayawan. Siapa tuh? Bapak Aikanu silakan. Boleh. Langsung berdiri. Iya ada dong, bestinya. ada temennya. Ada bestinya. Apa kabar saya baik. Halo Bapak, selamat datang. Silakan di sini Bapak. Ada lagi. Siapa? Oh, aku ya Iya yang manggil dong. ya, boleh ya. Selamat datang untuk Bapak Handoko. Depannya nggak dipanggil. Puspo Handoko. Nah, itu dia. Bapak Silakan Puspo masuk, Handoko. Bapak. Selamat datang. Nanti kalau dipanggil cuma Handoko, separuh yang masuk, pusponya nggak ada. Iya. Silakan Ini duduk Bapak. bedanya, lihat nggak sih ada bedanya nggak di sini? Bapak di sebelah mana? Situ ya? Tahu nggak di sini apa itu? Apa? Apa tuh? Oh, bros. Ini Chris Mini ya? Iya. Ada satu lagi. Siapa? Satu lagi beliau Panggil adalah, dong. ini namanya unik ya? Nggak tahu, ini nama Gimana, asli atau gimana? nggak ini? Bahdowo bener ya? Mbah Dowo betul. Bahdowo ternyata. Silakan Bapak. Bahdowo. Kalau di Jawa panjang ya artinya ya. Panjang. Ya. Panjang mana dengan saya? Apa kabar? Ya.
Selamat datang. Ini kan, kalau sudah seperti ini kayaknya ini berasa Silakan, apa? Reunian ya. Iya. Berasa reunian, baik, silakan. Ada yang beda. Apa? Saya digeser. Oh, nggak apa-apa dong, biar Saya tambah digeser. rapi kita. Iya. Ini kayaknya kalau dari cara berpakaiannya ini bener ya, budayawan semua ya. Iya. Kita kenalan. Pak Ekanu siapa sih? Nah, kita kenalan dengan Pak Ekanu dulu. Mas, Iya. nama saya Aikanu. Lengkapnya Aikanu Haryono. Oh. Ekanu. Saya punya lisensi tour guide, spesifikasi saya bahasa Inggris. Oh. Sama. Saya bisa privat ya Pak ya? Boleh. Boleh. Kalau pakaian seperti ini katanya Masnya, wah itu gayanya seniman atau budayawan. Iya, iya. Mau aja silakan gitu. Yang mana yang pas. Tetap pas semuanya Pak ya. Seniman cocok, tour guide cocok. Wis pokok itu wis. Terima kasih. Multi talenta ya. Iya, multi talenta. Jadi kita kayaknya perlu banyak belajar ya dengan Iya. Bapak Ekanu Haryono ini. Terus yang di sebelahnya dulu. Tadi yang ngobrolnya kedua yang siapa? Puspo Handoko, nggak ketinggalan Pusponya. Iya, tinggal sekarang ya. Iya. Selamat petang. Iya. Iya, nama saya Kuku Puspa Handoko lengkapnya. Iya. Kalau saya di sini, saya ini sebagai penggemar sejarah. Penggemar. Ya, penggemar sejarah. Saya mengikuti jejaknya Pak Raharto ini sejak 23 tahun yang lalu. Makanya saya ingin menambah wawasan sehingga saya selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Raharto. Oh. Seusia saya 23 tahun. 23 tahun yang lalu saya mengenal beliau ini. Terus yang di sebelahnya juga beda lagi ini ya. Yang di sebelahnya kita kenalan juga sekalian ini ya, biar lebih Iya. dekat. Tak kenal maka tak cinta Pak. Ya terima kasih. Sebetulnya nama asli saya ini adalah Made Widodo. Ya kadang-kadang dipanggil juga yang umumnya biasanya dipanggil Mbah Dowo. Mbah Dowo. Nah, kalau Dowo ternyata ada Balinya ya. Saya di sini sebagai pelestari ya, pelestari adat, tradisi dan budaya. Itu. Nah, ini kalau Pak Thomas, kalau kedatangan beliau bertiga ini gimana Pak Thomas rasanya Pak? Wah, ini sangat mendukung sekali karena pada waktu saya kesepian di dalam kesendirian mencari siapa yang mau mendengarkan saya bicara. Tampil di sebuah pertemuan di Dukuh, Dusun Dukuh, 57 yang hadir, yang menemani, memberikan semangat ini Pak Mbah Dowo ini ya. Begitu. Ya. Besok Karena nambah lagi Pak. saudara dari Jawa dan Bali ini katanya kakak beradik gitu ya. Iya. Jadi saya ajak sekali karena memberikan spirit juga. Nah, itu. Ya. Kita juga kan pengen ngerti juga ya, di mana sih Pak Thomas ini di mata teman-teman dekatnya. Pak Ekanu Ya, bisa ya. sedikit cerita Pak Thomas itu seperti apa sih Pak? Saya mengenalnya Pak Thomas sudah lama karena kalau tadi katakan DPR, jadi Pak D saya itu juga anggota DPR dulu. Itu. Yang kedua, kedekatan saya dengan Pak Thomas ini, saya pernah jadi guru saya bahasa Jepang. Oh. Jadi saya Guru cukup bahasa bangga, Jepang. ya ketika saya pergi ke Osaka di Jepang, saya itu ya berbahasa Jepang karena beliau ini. Agak insecure Watashi ya. watashi no sensei. Wih, bisa So loh. desu ne. Itu artinya apa itu Pak? Ini guru saya. Enggak, yang disampaikan. Oh gitu. Iya. Terus Pak Thomas tadi jawab. Ya sensei, ya hai. Hai. Sore wa ii desu. Wih. Itu bagus. Kalau saya mikirnya, hai sore ini gitu. Oh, bukan dong. Ternyata beda. Ini menarik. Jadi beliau saya tahu peduli sekali dengan temuan-temuan tadi yang dikumpulkan. Kemudian ini salah satu sebenarnya materi untuk guiding, untuk special interest ya. Jadi orang-orang tertentu yang tertarik dengan itu. Terus kemudian Pak Raharto juga tekun sekali untuk mengumpulkan banyak informasi sehingga terciptalah sebuah buku yang sepertinya ini buku yang sudah lama dipersiapkan. Ya, bukunya cukup bagus, itu yang membuat saya
sangat kagum dengan beliau dengan usia yang seperti ini. Mudah-mudahan kami ini bisa menirunya. Jadi ketika sudah membaca dan membuat buku itu tidak mengenal lelah dan tidak mengenal umur, saya kira itu. Udah banyak bukunya Pak beliau ini Pak? Kalau buku saya kira saya baru membaca ini, tetapi itu kan membuat buku itu dengan renungan, kemudian dengan referensi yang begitu banyak, dengan masukan ke sana kemari, itu yang saya kagum kepada beliau. Ternyata itu ya. Wah, luar biasa. Iya. Udah terpesona deh kayaknya. Terpesona sama siapa? Sama artefaknya atau sama beliau-beliau ini? Beliau-beliau ini, saya merasa terhormat mereka datang ke sini. Gini Baru dong. pertama kali ketemu. Iya, hormat. Senang sekali. Iya. Iya. Ternyata memang orang-orang yang sangat menginspirasi ya. Betul. Beliau-beliau. Jadi kalau siapa itu? Pak Puspo. Puspo sendiri Pak ya. Puspo. Ini pasti juga mengenal dengan atau sisi yang berbeda kan dari Pak Thomas. Bisa disampaikan juga Pak. Iya Mas. Jadi begini, saya mengenal Pak Thomas ini 23 tahun yang lalu. Saya kebetulan selalu penasaran dengan Banyuwangi. Jadi 23 tahun yang lalu saya baru masuk kota Banyuwangi. Saya yakin sekali bahwa Banyuwangi dengan ceritanya yang begitu megah dan indah. Namun saya menemukan kok minim properti ya, properti sejarah maksud saya. Iya. Berarti bukan orang Banyuwangi ya Pak ya? Kebetulan saya kelahiran dari Malang. Asli dari Oh. Malang. Namanya makanya kok bukan Banyuwangi, Puspo gitu kan. Udingnya juga dari Banyuwangi kayaknya ya. dari Jogja kalau luhur. Sehingga saya semenjak beliau ini yang membuat hati saya terpanggil. Beliau juga yang saya anggap guru saya, guru dalam hal sejarah ya. Pada awalnya beliau ini dari apa yang dikumpulkan, artefak, benda-benda sejarah lainnya, ini membuat saya belajar, terdorong untuk belajar dan belajar. Nah, kalau dari selama ini, kalau saya belajar hanya membaca dari referensi-referensi yang ada tentang Banyuwangi itu dari buku saja. Namun ketika Pak Raharto ini punya artefak, loh ini kok temuan di Belambangan, temuan Banyuwangi. Nah, maka menurut saya ini sangat membantu sekali. Saya punya imajinasi bagaimana kehidupan di masa lalu, peradaban lalu di Banyuwangi melalui artefak itu. Kalau hanya baca buku, apa saya hanya membayangkan, oh ya bener ya. Nah seperti itu. Iya. Jadi Ini buku hidup ya Pak ya? Buku hidup. buku hidup beliau ya. ini ya. Beliau ini luar biasa menurut saya. Iya. Sehingga membuat hati saya terpanggil untuk selalu menggali dan menggali. Ya ibarat berjalan itu. Sekarang ini Banyuwangi sudah mulai ada titik terang. Lampunya mulai menyala. Bagaimana kondisi Belambangan yang sebenarnya ya dalam pendekatan sejarahnya melalui apa yang diungkapkan oleh Pak Raharto itu sudah mulai, kalau ibarat lampu ini sudah mulai benderang lagi, sehingga lebih jelas di mana letak Belambangan, di mana posisi. Nah kan. Gitu Mas. Lu cuma gini kan. Kamu tuh antara bingung atau nggak ngerti. Kagum tadi itu. Mereka ini punya pemikiran yang sama ya, dari penasaran, mencari tahu lalu belajar. Patut dicontoh. Jadi kalau mau cari tahu, kayaknya kita juga perlu tahu apa yang ada di depan ini juga kan. Kita kan udah tanya Pak Ekanu, udah tanya Pak Puspo, kan ada yang Iya. belum ditanya ini. Oh iya. Masa mau didiamkan? Iya, masih tentang koleksinya Pak. Ya. Siapa tadi? Pak Raharto. Pak Thomas, Pak Thomas. Pak Thomas aja deh ya, yang gampang. Pak Tom. Yang Pak Tom. Ada yang perlu saya tambahkan. Boleh, boleh. Ketika saya menulis buku Belambangan Kuno itu, saya melakukan angket ke yang hadir sebanyak 57 mengenai Belambangan Kuno, siapa rajanya, di mana tempatnya. Kesimpulannya tidak banyak mengetahui. Nah, dari sanalah saya lalu menjadi bangkit. Kalau begitu saya akan menyampaikan informasi ini sebaik-baiknya supaya bisa mengerti. Itu dia. Oh, sekarang kita ke Mbah Dowo dulu lah. Boleh. Ini Mbah Dowo seberapa jauh kenal dengan Pak Thomas? Pak Thomas bangkit aja, kan bangkit tadi ya? Iya. Kemudian apa hubungannya juga dengan artefak-artefak yang ada di depan ini, Pak? Baik, terima kasih. Saya mengenal beliau ini adalah termasuk guru saya. Ini kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Kebetulan beliau pada waktu itu masih
ngelalang buana, mencari artefak-artefak. Kebetulan pada waktu itu saya juga menemukan suatu artefak juga terakota yang pernah saya tunjukkan ke beliau. Nah ternyata disitulah beliau menerangkan bahwa inspirasi yang sangat luar biasa bagi saya, sehingga saya tergugah hati saya. Artinya untuk ingin meniru jenjang beliau, yaitu mencari artefak-artefak peninggalan asli Belambangan itu sendiri. Itu sangat luar biasa, sehingga sebagian juga artefak-artefak yang saya temukan juga ada di rumah saya. Oh gitu. Ya. Belambangan ya? Ya. Belambangan. Belambangan. Ya, artefak khusus Belambangan. Makanya dengan adanya artefak-artefak peninggalan beliau ini ya nanti kami akan jelaskan tentang termasuk di sini ada genta dan sebagainya, nanti akan kami jelaskan nanti. Nah Pak, langsung itu kan ada beberapa ya. Tadi kita kan juga, saya sempat salah tadi yang gini tuh. Oh iya, kayak penggoreng telur sih, ternyata cermin kan. Iya. Mungkin bisa jelaskan juga di Badowo ya. Baik, ini langsung ya. Iya, Saya akan ceritakan apa fungsi yang sebenarnya. Sebetulnya yang salah satu ini tak ambil ini dulu ya. Iya. Nah, ini kalau saya melihat ini adalah sesuatu genta. Genta kalau di sini ini kurang lebih sekitar abad 12-13. Ya. Pada tahun berapa ya? 1200 sampai 1300. Dan ini difungsikan oleh para mahasiswa di era zaman Majapahit dan Belambangan. Dan ini ada tata cara. Ada tata caranya di dalam menggunakan di sini juga ada mahkota. Ini melambangkan termasuk cakra di sini. Ada cakra di sini. Ada cakranya yang di sini. Ini adalah penemuan yang luar biasa ini. Saya sampai bergetar juga ini memegang ini. Oh. Maaf. Tata cara di sini ada beberapa teknik yang harus difungsikan pada waktu itu. Tidak hanya asal memegang, boleh sebetulnya karena genta ini istilahnya harus disucikan dulu sebelum menggunakan. Istilahnya kalau di Jawa namanya disotren. Tapi kalau di yang ini pasopati dulu, artinya disucikan dulu. Nah, pada waktu megangnya pun juga harus ini begini. Megangnya begini. Oh. Ini megang. Dua jari ya? Iya, dua jari. Dan situlah para rasul dulu di dalam menggunakan ini ada berbagai istilahnya upacara. Baik itu upacara untuk pengangkatan raja, juga ada upacara untuk keagamaan, misalnya pemujian terhadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, juga kepada para leluhur yang sudah meninggal. Dan juga ada berbagai upacara-upacara yang lainnya. Pencucian, misalnya pencucian untuk tempat suci, membuat tempat suci. Dan ini pun juga ada aturannya dalam tidak asal, bukan asal langsung tapi dipegang dulu ininya. Oh, kirain langsung digoyangin gini. Iya, sambil langsung gini-gini aja Iya. tadi. Nanti habis itu baru di Oh. Ternyata ya, kalau nggak gini nggak tahu kita. Iya. Bener nih ya. Sembarangan ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, yang satunya ini sudah ya, kita makanya sebagai fungsi dari alat yang penemuan dari genta ini. Oke. Yang tadi saya katakan Sebentar Pak, sebentar. Ini kan ada beberapa barang yang juga harus kita ketahui penggunaannya ya. Iya. Tapi tahan dulu. Iya. Supaya pemirsa penasaran. Iya. Kita akan break sejenak dan jangan lupa tetaplah bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Happy. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Kita masih dalam ngopi, ngobrol, happy. Nah, itu ada beberapa barang lagi ya. Ini kayak yang apa? Yang tadi kayak gayung. Gayung ini. Iya. Iya, ini tak ambil ya. Itu apa ya? Yang lampu kambang tadi ya? Ya ini Gambar kambang. ya lampu kambang ini.
Oh. dan ini ya. Ya langsung saya jelaskan ya. Iya, iya. Ini sebetulnya ini adalah alat untuk mengambil air suci atau air tita pada waktu Maharsi dulu atau Resi dulu melakukan acara, misalnya acara pujayatnya. Bujayatnya. Ya, itu diambil, taruh, nanti dibagikan kepada masyarakat itu. Apa yang diminum itu? Ya, langsung diminumkan. Iya, iya. Nah, dan yang ini fungsinya, ini tidak lain adalah sebenarnya damar kambang. Damar kambang ini adalah melambangkan suatu kehidupan ya. Kehidupan pada waktu upacara ini memang tidak bisa lepas dengan para Resi, itu adalah damar kambang. Itu pasti ada. Karena ini berkaitan dengan alat-alat yang difungsikan di dalam melakukan ritual keagamaan pada waktu itunya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dengan keberadaan artefak-artefak penemuan-penemuan ini, yaitu kurang lebih sekitar abad 12-13 era Majapahit Belambangan. Hanya itu. Jadi kalau sebenarnya kita penasaran dengan banyak orang, ada caranya paling gampang. Apa? Datang ke Masio. Iya, kok masih. Iya kan? Kita nanti mampir juga loh. Mampir juga. Luna mau lihat Sudah Bang. merencanakan, makanya tadi Iya. saya goboknya mau Abah Baru nanti. Modusnya tadi ya. Tapi gagal saya pakai, udah ketahuan di situ semua. Iya. Ini Pak Ayu tadi kan bisik-bisik Pak Ayu kami ya. Pak Ayu bisik-bisik saya. Ada berat spesial yang mau diberikan kepada Pak Thomas. Apa? Apa? Boleh dong dikeluarin. Apa gitu. Bisik-bisik ke saya terus. Rasa hormat saya kepada Pak Raharto Watashi no Sensei, guru saya dalam bahasa Jepang, juga guru yang lain karena banyak memberikan informasi kepada saya. Saya ingin menghadiahkan sesuatu yang itu diletakkan pada tempat yang sakral, yaitu di kepala. Kemudian nanti juga akan saya kalungkan, ada semacam batik yang ada ornamennya gajah uling, mungkin sedikit saya jelaskan, mudah-mudahan berkenan Pak Thomas nanti. Ini ada email saya. Jadi, Waduh. saya kemana-mana, saya sampai ke Eropa pun, Wih. saya membawa ini dan sudah banyak sekali hampir di seluruh dunia shawl ini, sederhana memang. Tapi, Motifnya ya, punyanya Banyuwangi ya, nah, gajah uling. ini gajah uling. Jadi ornamen yang melingkar ke sini itu kalau di Hindu namanya prasawyaya, melingkar ke sana. Kemudian kalau di Islam ketika kita melakukan tawaf itu juga berlawanan dengan jarum jam. Oh. Dan ini adalah makna perputaran agar berkah Tuhan diturunkan kepada kita. Yang kedua, ornamen yang ada di motif gajah uling itu manggar. Manggar itu bunganya kelapa. Kita tahu kelapa itu semua bagiannya mempunyai manfaat untuk makhluk hidup. Itu dan dia lentur. Kemudian yang ini melati itu putih sebagai lambang kejujuran supaya kita itu jujur, tulus. Itu melati dan tetap harum. Supaya nama kita juga harum dalam artian yang luas. Yang kemudian di sini ada daun tilem. Daun tilem itu daunnya baunya wangi meskipun sampai kering. Kalau nenek moyang kita dulu untuk mencuci batik dan diletakkan di almari atau tumpukan batik agar tetap wangi. Jadilah seperti dia, manusia itu sampai mati pun tetap harum. Amin. Ini mudah-mudahan berkenan kepada Pak Thomas. Kita berdiri atau duduk aja? Boleh langsung diserahkan. Sebaliknya, Jadi, monggo, Pak. Sebentar Pak, saya Berdiri, dia saya ambil. tidak komentar ini. Ya. Wah, so sweet banget loh mereka. yang lain Pak Thomas, mohon izin tadi sudah saya katakan saya jarang memegang kepala orang kecuali kalau memasangkan udeng. Mudah-mudahan ini sebagai pengikat persaudaraan kita. Udeng itu supaya kita mudeng dan fokus. Itu intinya seperti itu. Mohon izin.
Waduh, tambah keren loh. Ya, ya. Terima kasih. Nah, saya sebaliknya ini Mas, minta waktu tergerak hati saya akan kasihkan buku tulisan saya Blambangan. Oh, Ya. Lihatkan dulu bukunya. Wah. So sweet banget loh mereka. Bagaimana dengan saya? Udah nanti. Mampir dulu ke Om Masyu. Ikanmu, karya tulis saya, mohon bisa dibaca dan dipahami maknanya. Monggo. Ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu ya, nggak dengan cuan loh ya. Iya. Sebuah buku, sebuah ugatan, sebuah sabun itu jauh lebih berharga daripada uang. Wah. Betul. Tuh. Silakan duduk lagi. Ada sesuatu yang spesial. Iya. Ini kalau Pak Thomas sendiri Pak ya, Ya. dengan banyak koleksi dengan Ya. Pak, ini harapannya Pak ke depan termasuk Ya, untuk ya. para anak-anak zaman sekarang, Iya. para muda, bagaimana untuk Pak Ya. ya bisa tetap mengenal dan mau mengikuti juga dari Pak. Iya. Ya. Khususnya kepada generasi muda ini, ya supaya kalau mendapatkan artefak, rawatlah baik-baik. Ya. Karena artefak tersebut memiliki makna yang dalam. Peristiwa masa lalu, peristiwa leluhur kita. Itu sebabnya dengan artefak yang saya koleksi juga bisa menerbitkan sebuah buku Blambangan Kuno abad 13-14. Ini hanya pemicu, ya. Pemicu untuk dikembangkan. Blambangan atau Kabupaten Banyuwangi ini wilayah yang perlu digali sedalam-dalamnya, ya. Sehingga kita memahami jati diri Blambangan, jati diri Kabupaten Banyuwangi yang sebenarnya. Kita bangga dengan Kabupaten Banyuwangi dan Blambangan. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Thomas. Wah. Kalau udah begini, kayaknya nggak cukup ya ternyata waktu dalam ngopi itu untuk ngobrol dengan beliau-beliau ini. Jadi kayaknya kita perlu mengagendakan lagi, Iya, kita usahakan boleh, nanti boleh. kita bisa datang ke Omasium aja ya, ke Omasium. Tapi dengan catatan Pak, saya kalau kesana dapat bukunya nggak sih? Ya ampun. Ya. Modus Iya, ya. iya, iya. Kamu nggak pengen? Pengen sih Tuh. kalau dikasih kan alhamdulillah. Pura-pura aja ya. Ya. Untuk studio, untuk ini studio bisa saya berikan satu buku. Alhamdulillah. Bisa dibaca oleh semuanya. Baik. Iya, baik. Terima kasih. Ini kayaknya waktu kita udah memang kurang, tapi kita bisa nyambung lain waktu ya. Jadi terima kasih buat Pak Thomas atas kehadirannya. Baru hari ini juga kita tahu ya tentang artefak dan ada beberapa maknanya. Tak pikir cuma ding, ternyata ada prosesnya. Kemudian Pak Aikanu, ini beliau juga budayawan, seniman, torget juga. Saya siap belajar bahasa Inggris. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Iya, dan Bapak Puspo Handoko, terima kasih Bapak. Waduh. Betul. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan memang ini memberikan sesuatu yang baik untuk generasi muda di Banyuwangi ya. Nah, pemirsa, berarti untuk hari ini acara ngopi kita sudah sampai di sini dulu dan jangan lupa kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Avan. Saya Najwa Luna. Terima kasih dan sampai jumpa.